Iya. Berarti secara mindset yang kita harus tanamkan di kepala kita harus selalu ingat itu. Manusia yang paling cerdas adalah yang paling banyak ingat mati. Itu kata Nabi. Dan yang paling banyak menyiapkan bekal untuk hari itu. Sehat nggak sehat mati. Korupsi nggak korupsi mati. Iya sih. Presiden atau rakyat mati juga. Iya. Dan Dan ujung-ujungnya siapa yang paling beruntung? Yang nyampe surganya Allah. Atau kalau pengen dunia nih, standar dunia, ya udah ikut hadis Nabi lagi. Nanti akan datang Imam Mahdi, Nabi Isa akan turun, semua orang akan masuk Islam. Dan dunia akan diatur dengan Islam dengan akhirnya menjadi damai, rakyat sentosa. Baru kiamat. Gunung pada meletus segala macam. Ketika semuanya udah jadi kebaikan. Kapan? Gimana caranya? Nggak tahu. Cuman masalahnya Nabi nggak bisa bohong. Tinggal sambil nunggu hari itu kita di pihak yang mana? Jadi kebaikan atau tetap ngaco? Karena waktu Nabi Ibrahim dibakar sama api aja, semut ngelemparin tuh air, diledekin sama cicak. Menurut hadis ya. Jadi ngapain? Emang air yang kamu lemparin sebesar apa? Meskipun aku nggak bisa matiin apinya yang membakar Nabi Ibrahim, setidaknya Allah tahu aku berada di pihak yang mana. Nggak ada yang sia-sia kan? Berarti itu nyambung dengan yang tadi saya bahas dong kok. Yang mana tuh? Ya maksudnya ketika ada sebuah kondisi. Mana sih? Ya maksudnya ketika melihat ada sebuah kondisi, Iya. paling tidak kita maksudnya bersikap. pijakannya di mana sih? Pengen lihat. Pijakannya di mana? Oh iyalah. Minum obat malam tuh. Minum obat malam. Si kok nggak pakai dibaca? Ya udah tua ya udah. Emang ada obat malam. Biar gini ya. Bukan. Biar gini. Ada hati sebagai radar terbaik dalam hidup. Antara kehidupan. Nah ini kan dalam satu kondisi yang tadi Koko bilang ada sebuah kondisi kurang menyenangkan dan berefek ke kita. Ya. Apakah seperti semut tadi kita menunjukkan Kita berada di pihak yang keberpihakan mana? kita gitu? Apakah nanti katanya nggak tahu benar atau enggak? Kita juga dimintai pertanggungjawaban bahwa ketika terjadi sebuah masalah, let's say misalkan atau sebuah kondisi, peduli nggak pedulinya juga bakal dipertanyakan nanti, bakal ditanya gitu, kenapa kamu untuk masalah ini kamu sepertinya tidak peduli? Ya cuek-cuek saja. Makanya kan itu setiap kali ngelihat kezoliman itu kan Nabi membagi menjadi beberapa tingkatan. Kalau kita ngelihat zoliman, pertama kata Nabi cegah dengan tanganmu. Itu juga kias untuk kekuasaan. Kalau tidak sanggup dengan tangan, maka cegah dengan lisan, nasehatin. Cegah dengan lisan juga nggak sanggup atau nggak mempan, maka minimal ingkari dengan hati. Namun itu adalah selemah-lemahnya iman ya. Tapi tetap masih iman gitu kan.